Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memanggil Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan aliran dana Ferdy Sambo kepada anggota DPR RI. Sebelumnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pernah mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi terkait isu aliran dana di kasus Ferdy Sambo. Dalam sidang tersebut, Sugeng menjelaskan kronologi mengapa berita tersebut tersebar di publik. Saya sudah mendengar bahwa ternyata proses pemeriksaan klarifikasi ini terkait dengan keputusan MKD untuk merespon perkembangan berita ya terkait itu, bukan atas pengaduan. Jadi saya mau sampaikan saya tidak pernah mengadukan ya. Jadi ini atas berita. Oleh karena itu berangkat dari sana mau saya sampaikan secara kronologis dulu ya. Iya, boleh. 11 Juli 2022 ketika kasus ini masih gelap ya, 11 Juli IPW sudah menyatakan 3 hal. 1. Bentuk TGPF. 2. Nonaktifkan Irjen FS. Kemudian ketiga, ini kasus penuh kejanggalan. 11 Juli ya. Bahkan sebelum Karopenmas membuat pernyataan publik 11 Juli ya, kami sudah sampaikan. Kenapa? Kami dapat informasi ya, dan nggak pernah kami memang tidak mau kami buka informasi itu ya. 11 Juli, kemudian 12 Juli dan 13 Juli kami nyatakan satu hal, obstruction of justice ya. 13 Juli kami sampaikan obstruction of justice berdasarkan informasi juga dan juga kami klarifikasi ke lapangan ya. 13 Juli ternyata 90 orang lebih terlibat, 97 terlibat obstruction of justice. TGPF kami sampaikan dibentuk tim sus, nonaktifkan Ferdy Sambo dinonaktifkan pertama ya. Kemudian juga yang lain, kejanggalan-kejanggalan kami ungkapkan dalam pernyataan-pernyataan publik. Keempat, kami sampaikan tarik kasus dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri. Karena kami juga dapat informasi, ya, bahwa ada upaya perlawanan, ada narasi perlawanan yang saya sampaikan, ya, ditarik ke Mabes Polri kan akan bias. Kemudian otopsi ulang kami yang menyuarakan pertama kali. Kami juga dapat informasi, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya sampailah pada 15 Agustus, ya. 15 Agustus saya diwawancarai oleh media Suara. Ini satu media nih sebetulnya. Kemudian dikutip-kutip ke tempat lain. Saya diwawancarai terkait soal penetapan tersangka segala macam lah, tidak ada masalah. Di ujung pertanyaan ya, itu saya dalam perjalanan di mobil, saya sedang naik bawa setir sendiri. Saya ini nggak punya supir ya, saya setir sendiri, keluar kota saya setir sendiri. Nah ditanya kira-kira durasinya 15 menit, itu kalau tidak salah menit ke-13. Bapak, apakah benar ada aliran dana ke DPR? Karena saya sudah nyatakan lebih dulu pada media lain, saya bilang dugaan. Tapi di dalam Suara, saya slip of the tongue. Saya katakan ada aliran dana ke DPR. Tapi dalam satu tarikan nafas, berapa detik saya sadar. Oh enggak, itu dugaan loh ya, jangan dibilang saya menuduh. Perhatikan ya, nanti kalau rekaman suara itu terdengar. Saya pikir sudah tidak ada masalah. Nah, Suara kemudian memunculkan dalam bentuk online DPR menerima aliran dana. Saya kaget, ya, karena sudah direspon. Tanggal 15 itu saya posisi sedang di Jogja, Semarang, sedang keliling menerima pengaduan masyarakat. Ya, sebagai ketua IPW saya menerima pengaduan masyarakat. Tanggal 17 saya kemudian membuat rilis, ya. Tolong diperhatikan, tanggal 17 saya membuat rilis kepada semua media. Saya klarifikasi tidak ada aliran dana kepada DPR. Ya, ini saya tegaskan. Tidak ada aliran dana kepada DPR. Karena apa? Kami melakukan pendalaman terhadap informasi itu, kami tidak dapat. Kalau udah ada, saya tidak akan tedeng aling-aling, saya katakan ada.
ya. Kami lakukan pendalaman tidak ada. Tidak seperti fakta-fakta yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi itu keterangan dari kami ya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang terhormat ini sebagai penjaga marwah kehormatan DPR. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV.